Jam tangannya ya. Selamat sore semuanya. Kami kelompok mata kuliah keamanan cyber terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Nimrali Ayumita Diani, kemudian Putu Sutanti Dewi, kemudian Niketut Uni Pratiwi, dan Vernike Maigiri, dan yang terakhir ada Medita Delos. Kami akan mempresentasikan materi mengenai serangan dictionary attack, password cracking, dan antisipasinya. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh Ayumita Diani. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian dan cara kerjanya dictionary attack. Pengertian pada dasarnya dictionary attack adalah pengembangan dari brute force attack, yaitu mencoba memecahkan kode dengan mencoba satu persatu kemungkinan secara terulang. Akan tetapi, dictionary attack bukan mencoba kombinasi satu persatu karakter yang tersedia seperti brute force, melainkan mencoba komunikasi kata yang paling mungkin berhasil dengan input sebuah list of kata yang dapat didefinisikan atau disebut juga kamus yang biasanya berasal dari daftar kombinasi kata-kata umum yang terdapat dalam kamus, misalnya kamus bahasa Inggris. Yang kedua adalah cara kerjanya dictionary attack. Sistem operasi seperti Windows menyimpan password ke dalam bentuk terenkripsi yang disebut dengan hashes. Password tidak dapat diambil atau retrieve secara langsung dari hashes. Program cracking akan mengubah satu persatu kata-kata yang ada di dalam kamus berdasarkan fungsi hash yang digunakan ke dalam bentuk tabel hash. Hasil perubahan ini kemudian dicocokkan dengan hash pada file password yang digunakan. Berikut adalah alur proses dictionary attack-nya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang berikut adalah contoh penerapan. Dictionary attack dalam konteks penerapannya untuk membobol password sebuah akun tertentu. Dictionary attack menyerang target dengan mencoba semua kata-kata yang didefinisikan dalam sebuah exhaustive list secara berulang, yang disebut juga dengan istilah kamus atau dictionary. Kamus di sini didefinisikan sebagai sebuah list of kata yang tiap-tiap elemennya adalah kombinasi dari kata-kata yang terdapat dari sebuah kamus. Misalnya kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya. Pengembangan dari dictionary attack juga memungkinkan penyerang untuk menghemat tenaga dan waktu dengan melakukan komputasi list of kata atau disebut juga list of hashes dalam kata-kata dalam kamus dan menyimpan kata-kata tersebut dalam basis data atau file teks dengan menggunakan hash sebagai kuncinya. Mengkomputasikan program dictionary attack membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun ketika program tersebut sudah siap untuk menyerang, serangan dapat dieksekusi dengan cepat dan efektif. Kemudian ada variasi dictionary attack yang terdiri dari 4 variasi. Yang pertama ada brute force attack yang merupakan serangan dengan cara penyerang menentukan range of character set dan mengkomputasikan hash untuk setiap kemungkinan kombinasi karakter. Kemudian yang kedua ada dictionary attack. Dalam dictionary attack, hash dikomputasikan secara berangsur-angsur dengan setiap kata tunggal atau modifikasi kata dari sebuah kamus dan dicocokkan dengan password dari setiap pengguna tertentu. Yang ketiga ada hybrid dictionary attack yang dapat menebak tidak hanya kata melainkan juga angka atau disebut juga alphanumeric. Hybrid attack dapat menambah karakter di sebelah kanan atau kiri kata atau modifikasi kata yang terdapat dalam kamus. Dan yang terakhir ada pre-computed dictionary attack. Tiap hash akan dikomputasi dan pasangan password hash akan disimpan pada semua kombinasi yang mungkin dari set karakter yang dipilih. D. Kelemahan dan kelebihan masing-masing variasi dictionary attack. Pertama, keuntungan. Keuntungan dari hybrid
dictionary attack adalah dapat menebak password yang terdiri dari kombinasi kata yang lumrah dengan kata lain, karena password sejenis ini juga sering digunakan oleh pengguna. Kedua, keuntungan dari brute force attack, jaminan bahwa password apapun dapat dipecahkan. Ketiga, keuntungan dari waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Keuntungan dari free computed dictionary attack, kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk membobol password yang jauh lebih cepat karena list of katanya hanya menyimpan kata atau informasi yang personal. Kelemahan pertama, kelemahan dari hybrid dictionary attack, membutuhkan waktu yang jauh lebih lama karena menggunakan kombinasi dari list of hashes. Kedua, kelemahan dari brute force attack, waktu yang dibutuhkan brute force attack yaitu tingkat kompleksitas password akan berpengaruh secara eksponensial pada banyaknya percobaan yang dilakukan. Kelemahan dari dictionary attack, metode ini hanya dapat menebak password. Keempat, kelemahan dari pre-computed dictionary attack, yang umumnya dari metode ini adalah dibutuhkan waktu yang lama dalam mengkomputasi hash-nya. Oke, waktu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima mengenai antisipasi serangan dictionary attack, password keyring. Yang pertama, memperkuat password strength. Password strength adalah sebuah ukuran dari efektivitas ketahanan sebuah password terhadap brute force attack dan sejenisnya. Ukuran ini didasarkan pada seberapa besar peluang percobaan yang dapat dilakukan hacker untuk menebak password tersebut. Yang kedua, mengganti force username dan pesan kesalahan login. Ketika username dapat ditebak hacker dengan mudah, maka hacker hanya perlu untuk menebak password pengguna saja. Tidak perlu menebak kombinasi username dan password. Yang ketiga, membuang strong password police. Salah satu pertahanan utama dalam melawan dictionary attack adalah adanya strong password police dalam membuat akun di suatu website. Dengan adanya strong password police, setiap kali pengguna ingin membuat sebuah akun, ada batas-batasan tertentu, atau yang disebut dengan guides dalam penentuan password. Seperti yang pertama, password legend minimal 7 karakter. Yang kedua, password terdiri dari karakter upper dan lowercase. 3, password harus mengandung angka. 4, password harus mengandung tanpa tanda baca. Yang keempat, strategi automatic stability account. Strategi lain yang dapat memproteksi password dari dictionary attack adalah adanya fitur disability account secara otomatis setelah penggunaan beberapa kali gagal melakukan loading. Contohnya, seketika server mendeteksi pengguna bot telah melakukan gagal login setelah 3 kali, maka passwordnya akan diganti secara otomatis atau pengguna tersebut tidak bisa melakukan login selang waktu tertentu, misalnya selama 30 menit. Yang kelima, strategi incremental response delay. Strategi lain untuk melawan dictionary attack yaitu dengan cara menghasilkan delay peg respon setelah mencoba login gagal secara incremental. Sebagai contohnya, pada percobaan pertama menggunakan gagal login, maka halaman akan melakukan delay selama 1 detik. Yang keenam, menggunakan protokol autentifikasi. Ketika offline, dictionary attack hanya mungkin terjadi ketika penyerangan dapat melawan data pada protokol dengan menyerang channel komunikasi dan dapat melawan dengan menggunakan public key. Pada kriptologi online, dictionary attack dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini menyebabkan munculnya
alternatif melawan dictionary attack dengan menggunakan protokol Terafevica. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan receiver Turing text. Alternatif lain dalam melawan dictionary attack yaitu dengan menggunakan designer Turing test, yaitu dengan menggunakan validasi yang mengharuskan menggunakan untuk menyebut kata kunci yang ditampilkan ke layar untuk memastikan bahwa input tersebut benar-benar dimasukkan oleh manusia bukan mesin otomatis seperti dictionary attack tools. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok mata kuliah keamanan siber. Apabila ada kesalahan pada kelompok kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.